Orang asing di malam Paskah. Waktu menunjukkan pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Lonceng gereja baru saja tenggelam dalam kesunyian, berganti gema beduk bertalu memanggil orang Islam menjalankan ibadah Isya. Seorang lelaki terpekur diam di sebuah kuburan yang terletak kurang lebih 200 meter di depan gereja dan 400 meter di belakang masjid. Ia mungkin seorang gelandangan tanpa tempat tinggal, atau mungkin juga lelaki malang yang merenungi jasad yang terbaring di bawah makam. Entahlah, wajahnya beku, biru menggelap tertutup kabut malam. Dari seberang jelas terdengar puji-pujian mengalun dari gereja. Paskah bagi mereka yang merayakannya. Sorak-sorai kemenangan bahwa maut telah dikalahkan. Yesus telah bangkit mengalahkan kematian dan dosa. Ia pernah di sana, berdiri bersama mereka, masih terngiang akan Allah yang sungguh amat baik, Allah yang kekal, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Allah sebagai sebab dari segala sesuatu, pengada sesuatu, sang kekal. Kemudian berkumandang, haleluya, pujilah Tuhan Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lamunannya luluh lantak oleh kumandang azan. Irama yang begitu kental dengan kerendahan hati mengungkap Allah sungguh besar. Tiada Tuhan selain Allah. Iya, lelaki itu dapat merasakan betapa suara itu ingin sekali memuji dan memuliakan Allah dengan suara terbaiknya, dengan segenap daya dan kekuatannya, berteriak dan menari seperti Daud memasuki Yerusalem merayakan kemenangan bala tentara Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau berada? Kembali ia tenggelam dalam lamunan. Dilihatnya orang berbondong masjid, didengarnya puji-pujian Paskah dari gereja. Tetapi ia tetap diam terpekur di pemakaman. Tiba-tiba, selamat malam, suatu suara berat dan dalam mengembalikan pikirannya ke dunia nyata. Rupanya gembel juga seperti dirinya. Bajunya kumal penuh dengan tambalan, rambut gimbal tanpa bau wangian. Boleh aku numpang rebahan di sini, saudaraku? Tanyanya. Silahkan, nak. Makam ini bukan milikku, juga bukan milik sanak saudaraku. Aku juga hanya gembel tua yang tak punya tempat tinggal. Terima kasih, Pak Tua, katanya sambil menggelar koran untuk duduk di samping kanan makam, berhadapan dengan Pak Tua yang lebih dahulu ada di sebelah kiri makam itu. Tempat ini aneh. Mengapa hanya satu makam di tengah perkampungan? Tanyanya membuka percakapan. Konon, ini makam seorang dukun santet di desa ini, nak. Karena kesaktiannya, orang kampung sangat takut kepadanya, meskipun sebenarnya sangat membencinya. Ketika dukun itu meninggal, seluruh warga tidak menginginkan ia dimakamkan di tempat pemakaman umum. Akhirnya ia dimakamkan di tempat ini, kata Pak Tua itu menjelaskan. Lebih sakti mana dibandingkan dengan Isa anak Maryam, atau disebut Yesus menurut orang di gereja itu? Tanya pemuda kumal sambil kepalanya mengarah ke tempat di mana gereja berada. Mana bisa dibandingkan? Yesus adalah Tuhan bagi mereka dan Nabi bagi orang Islam. Sementara tengkorak yang terbaring di bawah batu nisan ini hanya dukun santet. Tak perlulah bawa mereka. Kita ini hanya gembel jalanan, dan hanya makam dukun santet ini saja sekarang yang tidak keberatan kita jadikan tempat melepas lelah. Benar katamu, Pak Tua. Aku baru saja dari gereja itu. Jangankan memberi aku tempat memandang wajahku pun mereka tidak mau. Aku seperti kotoran yang dihindari agar tidak mengurangi keindahan baju-baju mereka. Biasanya ada telur Paskah di sana.
Aku berharap mendapatkan satu untuk bekal makan malamku. Tetapi benar katamu, kita bukan bagian dari mereka. Mengapa kamu juga ke sana? Sergah Pak Tua. Suasana kembali hening, mencekam. Suara azan sudah tidak terdengar lagi. Tinggal suara jangkrik dan serangga malam saling bersautan, memainkan simfoni semesta yang luar biasa. Simfoni purba yang menggema. Apakah keselamatan itu juga buat kita, Pak Tua? Tiba-tiba pemuda gembel itu mecah keheningan. Pak Tua mendesah panjang. Harapan yang sama telah dipeliharanya berpuluh-puluh tahun. Ia teringat kembali masa lalunya, di mana harapan itu begitu dekat. Berada bersama mereka di ruang pesta, merayakan Paskah penuh harapan bahwa Tuhan sungguh baik adanya. Bersabarlah nak, meski kita tidak bisa merayakan Paskah, ingatlah akan Isa yang memberi tauladan setia dan cinta pada manusia meski menderita dan sengsara hidupnya. Meski menderita, jangan pernah menyerah nak. Peliharalah harapan dan jangan biarkan cinta meninggalkan hidup dan hatimu. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita, menghindarkan kita dari perilaku jahat penuh iri dan dengki pada mereka. Andai Isa itu bukan Tuhan dan andai Isa bukan Nabi, apakah Pak Tua tetap akan mencontohnya? Bagi kita nak, tidak penting Isa itu Tuhan atau Nabi. Yang penting bagi kita adalah bahwa ia sama seperti kita, lahir dalam kemiskinan, lahir dalam keterbatasan, berjuang melawan penindasan dan tidak pernah menyerah menyuarakan kebenaran Sang Ilahi. Ia yang miskin dan lemah seperti kita mampu melakukannya. Mengapa kita tidak, nak? Kalau kita mengikutinya karena dia Tuhan atau karena dia Nabi, apa bedanya dengan mereka? Apa bedanya dengan mengabdi raja yang lalim dan tiran dengan memelihara pamrih? Pamrih masuk surga karena tahu Isa yang akan datang pada hari kiamat. Apa penting menyebut Isa Tuhan atau Nabi jika kita tidak pernah mendengarkan suaranya? Adakah perkataannya yang bertentangan dengan kebenaran? Adakah perintahnya lebih tinggi daripada perintah cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti mencintai dirimu sendiri? Kata-kata Pak Tua itu mengalir deras karena ia juga membutuhkan penguatan atas harapan yang dirasakan semakin tipis. Perih yang mengiris karena tercampakkan sebagai manusia. Satu-satunya harapan yang tersisa hanyalah segera mati meninggalkan penderitaan hidup dan masuk ke surga bersama Isa, tokoh yang sungguh sangat ia kaguminya. Pemuda gembel itu diam terpaku, air matanya meleleh membasahi pipi. Rona wajah memancarkan kesedihan yang dalam hingga gempita Paskah sirna tertelan duka dan nestapa. Pak Tua, mereka menyebut aku Tuhan, kata pemuda itu sambil menunjuk ke gereja. Dan mereka menyebut aku Nabi, katanya pula sambil menunjuk masjid. Tetapi aku menjadi orang asing di antara mereka. Tidak seorang pun mengenali wajahku dan tidak seorang pun mendengarkan suaraku, Pak Tua. Pak Tua, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Kemudian hening. Minggu pagi udara cerah, suasana Paskah berganti bisik-bisik resah penduduk kampung. Seorang gembel tua tewas terkapar di atas nisan dukun santet. Sejak saat itu penduduk kampung rajin membersihkan makam, memberi dupa dan wangian serta berdoa di situ. Selain juga tetap berdoa di masjid dan gereja. Sebuah cerita dari web tetangga. Semoga bermanfaat.